Assalamualaikum Bu Monik. Waalaikumsalam Bu Zainun. Senang ketemu Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Ibu. Terima kasih nih Bu telah memberi dukungan penuh terhadap saya. Saya ingin meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna nih Bu. Oh, begitu. Baik, saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Bagian mana nih yang ingin Ibu fokuskan pada observasi ini? Saya berharap Ibu bisa memfokuskan saya pada kompetensi mendengarkan dengan aktif dan bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada coach Ibu. Oh, begitu. Saya catat ya, Bu. Iya, Bu. Eh, Bagaimana nih menurut Ibu? Sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini nih, Bu? Saya percaya, Bu, seandainya peningkatan dan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching, Bu. Dengan meningkatnya keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing murid dalam proses pembelajaran. Oh, begitu. Saya paham, Bu. Lalu apa sih, Bu, harapan Ibu dalam observasi kita nanti nih? Saya berharap Ibu memberikan umpan balik yang dapat membangun untuk membantu perkembangan coaching saya, Bu. Khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oh, begitu ya, Bu. Baik, Bu. Eh, Bisa kita mulai ya, Bu ya, untuk supervisinya. Iya, Bu. Izin ya, Bu. Saya Iya, silakan mengcoaching. Ibu. Iya, Bu. Selamat siang, Pak Andrian. Selamat siang, Bu. Oke, hari ini jadwal supervisi kita ya. Ya, Bu. Oke, setelah supervisi nanti akan ada sesi coaching dengan menggunakan model Tirta. Ya, Pak ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, pertama-tama hmm, kira-kira apa nih persiapan Bapak sebelum melakukan supervisi di dalam kelas? Baik, Bu. Ya, yang pertama yang sudah saya siapkan tentunya LPP, Bu. Nah, di LPP sini Hmm. sendiri sudah saya masukkan beberapa kegiatan di proses pembelajarannya, eh, Hmm. baik itu diskusi maupun saat peserta didik mengerjakan tugas-tugas, Bu. Oke, RPP sudah Bapak siapkan. Kira-kira bagian mana nih yang perlu saya amati lebih dalam, Pak, dalam supervisi nanti? Nah, baik, Bu. Di sini untuk supervisi ini saya ingin Ibu Hmm. dapat membantu saya untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif dalam pembelajaran di kelas saya, Bu. Oke. Ini terutama di bagian kegiatan inti pembelajaran. Ya, keefektifan waktu ya, Pak ya. Benar, Bu. Kenapa nih menurut Bapak, eh, apa alasan Bapak kenapa pada bagian ini perlu ditingkatkan? Nah, ini berdasarkan dari pengalaman-pengalaman saya sebelumnya, karena saya sering mengalami ketidaksesuaian Hmm. waktu ya, antara RPP dengan pelaksanaan, sehingga kegiatan pembelajaran itu ada beberapa yang terlewat, terutama tuh di bagian kegiatan inti pembelajaran gitu, Bu. Oke, baiklah, mungkin kita sudah dapat menentukan tujuan bagian dari perbaikan untuk supervisi nanti ya Pak ya. Ya, Bu. Mungkin kita bisa mulai. Bapak boleh silakan melakukan supervisi di dalam kelas. Oke, Bapak tadi sudah melakukan supervisi di dalam kelas nih. Ya, Bu. Bagaimana nih perasaan Bapak setelah melakukan supervisi pembelajaran tersebut? Terima kasih, Bu, untuk
pengamatannya tadi ya. Jadi Iya. dalam proses supervisi tadi sebenarnya saya merasa deg-degan gitu Bu ya. Jadi Mhm. oh ini saya dinilai seperti itu. Nah, juga saya juga merasakan tadi yang saya sampaikan di RPP itu saya banyak memasukkan kegiatan-kegiatan pembelajaran pada siswa, kegiatan diskusi, kegiatan tugas. Nah, saya di situ mengalami sedikit kesulitan dalam menyelesaikan waktu pembelajarannya dengan yang ada di RPP. Sehingga saya merasa tidak maksimal karena waktunya tidak sesuai. Sehingga tuh pembelajaran tuh kayak kejar-kejaran gitu, Bu. Antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Oke. Terima kasih nih Pak, senang nih saya melihat Bapak sudah mulai terbuka nih dengan kegiatan supervisi pada hari ini. Eh, Menurut Bapak, kira-kira kenapa ya? Menurut Bapak, apa penyebab Bapak bisa kejar-kejaran waktu seperti itu, Pak? Nah, ini menurut saya mungkin ya, ataupun yang saya lihat dari pengamatan saya terhadap siswa-siswa saya, ini pada Mm-mm. saat kegiatan diskusi dan penyelesaian lembar kerja peserta didik. Nah, di situ saya sudah menentukan Mm-mm. waktunya sekian menit, tetapi eh, peserta didik perlu tambahan waktu terus. Sehingga kegiatan Mm. di berikutnya itu menjadi banyak terpotong waktunya. Jadi saya harus mengejar seperti itu, Bu. Hmm. Berarti peserta didik ini masih kekurangan waktu ya Pak ya dalam mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Iya, betul, Bu. Sehingga Bapak mengambil waktu di bagian sesi penutup. Iya, betul. Oke, bisa saya sampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Boleh, Bu. Oke, dari hasil pengamatan saya tadi, Bapak sudah cukup baik pada bagian penyampaian materi, tujuan pembelajarannya juga sudah jelas. Cuman memang pada bagian inti seperti banyak menghabiskan waktu pada siswa saat berdiskusi dan mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Memang sudah sangat jelas tadi ya Pak ya, Iya, mengulur-ngulur waktu, sehingga ada beberapa bagian di penutup tidak tersampaikan oleh Bapak. Seperti itu ya Pak ya. betul, Bu. Oke, kira-kira apa nih yang ingin Bapak harapkan dari supervisi pada hari ini? Eh, saya harapkan dari supervisi ini tentunya saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dan juga menyusun rencana pembelajaran sehingga nantinya dalam pelaksanaannya itu lebih efektif dan waktunya tuh lebih tepat waktu gitu tuh. Untuk menurut Bapak nih, kira-kira apa yang perlu direncanakan Pak untuk memperbaiki apa yang telah Bapak mengulur-ngulur waktu tadi Pak. Nah, saya berpikir atau berencana ini ke Mhm. depannya untuk mengusahakan untuk konsisten terhadap waktu yang sudah disepakati bersama murid-murid saya sehingga murid atau mengajak murid saya ini untuk tepat waktu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dan juga mungkin saya akan memberikan bantuan kepada murid-murid yang memang memerlukan bantuan dalam penyelesaian tugas sehingga penyelesaian tugas tersebut tidak mengalami keterlambatan, waktunya jadi tepat Mhm. gitu, Bu. Seperti itu, Bu. Mhm. Oke, bagus ya rencananya. Bagaimana nih Bapak menjaga komitmen terhadap rencana ini? Atau Eh, ada yang bisa membantu? untuk menjaga komitmen dari rencana ini, saya akan mencoba Hmm. untuk membuat reminder atau pengingat dari dalam setiap pembelajaran itu, saya akan membuat semacam catatan kecil bahwa ini eh, ada waktunya sekian-sekian gitu. Dan juga dan saya akan mengajak rekan sejawat untuk sharing atau refleksi pembelajaran ketika selesai pembelajaran dilaksanakan, Bu. Oke, baik Pak Adrian. Terakhir nih Pak, bagaimana Bapak akan bertanggung jawab terhadap rencana ini? Siapa yang dapat membantu Bapak menindaklanjuti rencana ini?
Terima kasih Bu. Jadi untuk rencana saya tadi, saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan sejawat atau kepala sekolah saya. Artinya ada supervisi lah seperti itu. Nah, lalu juga saya juga akan mencari sumber daya tambahan, Oke, misalkan penyusunan RPP-nya boleh di supervisi dulu, jadi sehingga nanti pelaksanaannya tidak bertabrakan seperti itu. Itu pun jika diperlukan seperti itu, Bu. oke. Kira-kira dalam percakapan ini sudah didapat belum Pak dari tujuan awal tadi yang kita bahas? Alhamdulillah Bu ya, dari sesi coaching kali ini saya sudah mengambil kesimpulan bahwa saya itu dalam untuk mengefisiensikan waktu itu harus benar-benar konsisten terhadap waktu yang sudah ditetapkan dan juga memberikan bantuan kepada murid-murid saya yang memang memerlukan bantuan untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Jadi ini sudah sangat membantu sesi coaching ini. Terima kasih Bu Monik untuk sesi coachingnya nih Bu. Oke, kira-kira nanti nih misalnya hasil supervisinya kurang baik, apakah Bapak bersedia untuk mengulangi supervisinya? Nah, siap Bu. Saya bersedia untuk dilakukan supervisi kembali demi mengukur keberhasilan rencana saya ini Bu. Oke, baik. Kapan nih Pak kira-kira kita bisa melakukan supervisi selanjutnya? Mungkin minggu depan Bu sesuai dengan jadwal pelajaran saya. Jadi nanti saya akan infokan kepada Ibu untuk supervisi selanjutnya Bu. Oke, oke baik. Mungkin cukup sampai di sini supervisi dan coaching kita Pak Adrian ya. Siap Bu, Oke, kita terima bisa kasih. bertemu di pertemuan berikutnya. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Zainun. Iya, Ibu. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah dilakukan pada saat coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut, Bu? Saya merasa bahwa saya sudah melakukan ketiga kompetensi tersebut, yaitu em, berkehadiran penuh, menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan dengan aktif, Bu. Oh, iya. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa tadi Koci dapat menemukan solusi dari permasalahan pada saat supervisi yang dilakukan di dalam kelas, Bu. Oh, begitu. Boleh, Ya, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya. Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini nih, Bu? wah, terima kasih, Bu. Senang nih saya mendengarnya. Terima kasih ya, Bu, ya, atas umpan baliknya. Baik, Bu. Namun demikian, saya melihat aspek-aspek yang masih apa ya perlu ditingkatkan, Bu. Misalnya Hmm. saat observasi tadi, saya memperhatikan saat menentukan rencana aksi, Bu. Ibu Ibu tuh melakukan sekedar bertanya rencana yang akan dilakukan Koji. Yang sebetulnya atau seharusnya itu sesuai dengan standar. Ibu dapat menggali lebih dalam terkait dengan rencana tersebut. Bagaimana nih pandangan Ibu nih? Ya, saya mengerti, Bu, yang Ibu maksud. Saya akan berusaha lebih meningkatkan lagi, Bu, untuk bertanya lebih aktif lagi dengan pertanyaan yang berbobot dan mulai mengetahui informasi yang diberikan oleh si Koci, Bu. Begitu ya. Dari diskusi kita nih, apa coba langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini nih?
Saya berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif, Bu, dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif pada sesi-sesi coaching berikutnya. Seperti itu, Bu. Oh gitu. Itu adalah langkah yang luar biasa, Bu. Saya akan mencatat semua hasil observasi ini, Bu, ke dalam perform supervisi akademik terakhir nih, Bu. Apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Terima kasih, Bu. Saya merasa lebih memahami di area di mana saya perlu berkembang nih, Bu, terutama di bagian memberi pertanyaan yang bermakna. Dan saya juga berterima kasih banyak Ibu atas bimbingan dan umpan balik yang telah Ibu berikan kepada saya. Masih banyak ya, Bu. Iya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Luar biasa. Supervisi ini berjalan dengan baik, Bu. Saya rasa untuk hari ini cukup ya, Bu. Kita akhiri Iya, Bu. karena sudah bagus sekali. Oke. Terima kasih ya, Bu. Ya, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.